بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. لمن itu? ومن عجز عن القيام ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا على أي هيئة شاء ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فمحمول على النفل عند القدرة. فصل إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, melanjutkan dalam fasal yang telah kita bicarakan, masih dalam satu fasal ini yang terakhir membahas tentang adadu raka'atis salat, jumlah bilangan rakaat salat fardu dan bahkan sampai tasbihnya, ya. Kemudian juga rukun-rukun yang dilakukan ketika salat, ya. Di akhir dikatakan wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittun wa ishruna ruknan. Adapun jumlah rukun di dalam salat, ya, khususnya yang maksud adalah dalam sehari semalam atau 5 waktu. Nah, jumlah rukunnya itu dari 5 waktu atau 5 salat berjumlah 126 yang dibagi fi subhi 30. Ya, pada waktu subuh ada 30 rukun, maghrib ada 42, fir rubaiyati, dan pada salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya ada khamsun wa arba' wa khamsun 54. Itu akhir penjelasan tentang jumlah rakaat ataupun tasbih ataupun takbir atau juga rukun yang dilakukan dalam sehari semalam salat 5 waktu. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua dalam fasal ini, wa man ajaza 'anil qiyam, tentang bagaimana Islam itu memberikan toleransi dan kemurahan bagi orang yang melaksanakan salat selama akalnya masih ada. Apa artinya akalnya masih ada? Masih normal, enggak gila dia, enggak junun, ya. Sebagaimana Syekh Ibn Ruslan berkata di dalam bait zubatnya, wala yajuzu tarkuha liman aqal, dan tidak boleh meninggalkan salat bagi orang yang masih memiliki akal, ya, yang masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Itu akal berfungsi, itu namanya masih normal, ya. Artinya tidak
orang yang terkena penyakit gila. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa na'iyadzubillah. Kalimatnya dimulai dengan wa man 'ajaza 'anil qiyami. Dan siapa yang lemah. Artinya lemah di sini tidak mampu, ya. 'Anil qiyami fil fardhah. Siapa yang lemah tidak mampu dari berdiri. Berdiri apa maksudnya berdiri yang merupakan salah satu rukun salat fardu, ya. Bagi salat fardu berdiri itu al-qiyam adalah rukun salat. Berbeda dengan sholat sunnah, maka al-qiyam nggak termasuk di dalam rukun, dalam sholat sunnah. Berdiri bukan rukun. Ini perbedaan qiyam dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Adapun yang lainnya, rukun-rukun yang lainnya itu semua sama. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, termasuk tuma'ninah. Ya, itu yang paling sahih. Bahkan mazhab Syafi'i sepakat semuanya. Tuma'ninah termasuk rukun hatta fil masnun, meskipun di dalam sholat sunnah, supaya ntar orang kagak ngikutin sembahyang tarawih yang kayak orang kereta yang baru, kereta apa namanya itu ya kan cepet banget ya, katanya nggak sunnah, tidak ada rukun tuma'ninah dalam sholat sunnah, enggak. Mazhab Syafi'i semuanya sepakat, ya, bahwasanya tuma'ninah termasuk rukun di dalam sholat baik fardu ataupun sholat sunnah. Yang berbeda hanya qiyam aja nih, hanya berdiri. Ya, sebab nanti bagi orang yang akan sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah atau apa saja, pokoknya namanya sholat sunnah, meskipun dia sehat, segar, mampu, bisa berdiri, boleh aja dia duduk ataupun tiduran, ya, gitu. Tapi jelas nanti kata Nabi, orang yang sholat sunnah mampu untuk berdiri, tapi dia sholatnya duduk. Falil qa'idi nisfu ajril qa'im, itu terakhir tadi. Maka bagi orang yang sholatnya duduk, padahal dia mampu, dia sholatnya duduk, mampu untuk berdiri dalam sholat sunnah ini khususnya hadis ini, maka ya orang yang malas ini, kita bilang malas saja dah, ya, orang dia bisa diri, dia duduk, ya, kecuali memang dia uzur beda lagi, uzur sakit, ya, itu nggak apa-apa. Dia seger duduk. Ya, nah, namanya apa? Malas, ya. Sebab apa ya? Maksudnya supaya kita jangan termasuk jadi orang malas. Kenapa? Pahalanya berkurang. Kata Nabi, "Walil qa'id nisfu ajril qa'im." Maka orang yang sholat duduk dalam sholat sunnah padahal dia mampu untuk berdiri, pahalanya separuh daripada orang yang sholatnya berdiri. Nah, itu, ya kan rugi, ya. Ini itu berarti maknanya apa? Bahwa al-ajaz. Kan dalam doa itu Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Kasal apa? Malas. Ada sifat malas itu memang dilarang, ya, karena membawa kerugian juga. Ya, semua kita malas cari duit, kecuali memang punya kontrakan ada 10, lumayan dah, ya kan. Mau bilang 1000 pintu kali tuh, ya, pintu burung dare, kandang-kandangnya, ya, didongdang. Nah, ini punya kontrakan dah 10, ya, boleh dah tuh dia nggak kerja. Salah satu kontrakan 20 juta, ya, lumayan. Kebanyakan ya, udah dah, ya. Nah, ini. Jadi al-kasal, malas merupakan satu perangai ataupun sesuatu yang nggak baik yang harus dihindarkan. Melihat dalam kondisi keadaan seperti hadis dari Nabi tadi, berarti orang itu tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Justru rugi, gitu. Karena separuh pahalanya itu separuhnya orang yang berdiri. Nah, wa man ajaza 'anil qiyam, dan siapa yang nggak mampu, lemah untuk berdiri fil fardhah, nah, itu di dalam sholat fardu, nggak mampu berdirinya gimana nih? Nah, ini yang akan kita bahas juga. Lima syaqqatin talhaquhu fi qiyami, nggak mampu berdiri, nggak kuat untuk berdiri, lemah. Karena apa? Lima syaqqah, karena satu masyaqqat. Apa masyaqqat itu? Kesusahan. Artinya masyaqqat itu sesuatu yang menyusahkan dia. Jadi kalau bahasa kita berabe gitu, ya.
masyaqqat, bahkan masyaqqat itu lebih dahsyat lagi. Satu masyaqqat, karena dia punya masyaqqat, kesusahan. Kesusahan ini masyaqqatnya apa? Nah, sebelum kita terusin, masyaqqat, kesusahan, kepayahan, ya, atau keberatan seseorang sehingga dibolehkan untuk duduk sholatnya dalam sholat fardu karena dia nggak mampu untuk berdiri, itu masyaqqat yang apa saja, ya. Nah, kita lihat di dalam syarahnya. Masyaqqat di sini sesuatu yang bisa memberatkan dia tuh ketika lagi sholat, timbul tuh masyaqqat itu. Seperti apa? Bihaitsu tudhibu khusyu'ah au kamalah. Di antaranya ciri-cirinya masyaqqat itu, sekiranya dengan dia berdiri, dia punya penyakit nih. Nggak ada yang tahu kan penyakit dalam, ya. Kalau penyakit luar kelihatan, korengan. Ini penyakit dalam, sehingga dia kalau berdiri, dia ngerasain tuh akan hilang kekhusyuannya. Hilang khusyuknya gimana? Dia jadi mikirin dirinya tuh, gue jatuh pegangannya, gue jatuh pegangannya. Jadi nggak khusyuk, karena dia merasa takutnya badannya lemas. Nah, sekiranya kalau dia berdiri, jadi berpikir tentang dirinya, bakal jatuh pegangannya, takut jatuh dan nih, kan tuh namanya hilang apa? Kekhusyuan. Sekiranya menghilangkan kekhusyuan karena dia tahu dirinya punya penyakit, ya udah duduk aja. Dia yang tahu. Nah, kita emang nggak tahu. Jangan main tuduh-tuduh aja. Lu masih muda, bayangnya duduk katanya. Masa kudu dibelek dadenya kan gitu. Lu nggak tahu penyakit paru-paru gua bengek kan gitu. Ampeg misalnya. Ya, apa yang dibawanya karena kena kibas, ada berasa. Tadinya sih segar dari rumah. Begitu lagi diri, nah kok begini? Siapa yang kasih? Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam mengatur, dia yang tahu dirinya itu. Seandainya merasa berdiri lalu hilang kekhusyuannya, ya, karena tadi berpikirnya, hatinya, pikirannya takut dirinya jatuh. Ntar jatuh orang liatin malu. Nah, ya, nah, maka itu diantara ciri-ciri sesuatu masyaqqat yang sehingga seseorang ini boleh dia dalam sholat fardunya duduk, itu, ya. Bihaitsu tudhibu khusyu'ah aw kamalah, ya. Dalam kitab lain disebutnya wa huwa murad, masih dalam syarah saya sebutkan wa huwa muradu man 'abbara bil masyaqqati syadidah. Nah, itu dikatakan dalam kitab lain disebutnya itu udah termasuk masyaqqat syadidah. Itu satu kesusahan yang sangat, itu satu keberatan bagi dirinya, itu satu keberatan yang udah sangat berat bagi dia, itu maksudnya masyaqqah syadidah. Kenapa? Lianna idhabal khusyu' aw kamalah yansha' an masyaqqah syadidah. Itu. Karena efek daripada, ya, hilangnya kekhusyuan, jadi nggak khusyuk, nggak bisa hadir hatinya di hadapan Allah, timbulnya adanya sesuatu yang menyebabkan hilang kekhusyuannya itu, kenapa? Timbul karena sebab adanya tadi masyaqqat, ya, satu kepayahan, keberatan dalam dirinya yang sudah begitu luar biasa. Itu. Walidzalika qala ar-Rafi'i wala na'ni bil 'ajzi 'adam al-imkan faqad bal ma la yashmulu khauf al-halak. Bahkan Al-Imam Rafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar merupakan ulama yang sering berselisih pendapat dengan Imam Nawawi, itu, ya, meskipun Imam Rafi'i lebih awal hidupnya, ya, tapi setelahnya di zamannya itu Imam Nawawi kadang-kadang berselisih pendapat, dan bisa kita pakai salah satunya, ya, karena semuanya daripada Imam Rafi'i ataupun Imam Nawawi adalah ashabus Syafi'i, orang-orang ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Nah, kata Imam Rafi'i, beliau nambahin lagi nih. Oh, tadi kan masih umum. Masyaqqat itu satu kesusahan bagi seseorang, contohnya yang bisa menghilangkan kekhusyuan. Kalau kata beliau, Imam Rafi'i rahimahullah, ditambahin lagi, termasuk juga orang yang kalau sholat dia berdiri, khaufal halak, takut dia jatuh tadi itu pingsan. Nah, ya, meskipun tadi kelihatannya masih muda, penyakit dalam, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita pada sehat semuanya, panjang umur,
ya, dan Allah angkat penyakit kita, Allah ya, berikan kita kesembuhan dari penyakit-penyakit kita. Ya, kita nggak tahu, udah nggak usah sebutin, yang penting kita doain aja umum barang. Ya, ini. Kata Imam Rafi'i, termasuk juga masyaqqat, kesusahan bagi seseorang yang sudah sangat. Seandainya ketika dia, apabila dia sholat berdiri, dia khauful halak, takut mati, takut pingsan. Nah, duduk aja udah, sholat fardunya. Atau apa lagi? Awil gharaq. Apa gharaq? Al-gharqi. Lagi sembahyang di perahu. Ya, takut tenggelam. Ya, kalau berdiri nih, nyungkep, jatuh ke laut, jatuh ke empang, gitu sana. Empang si cetek masih. Ya. Nah, itu contohnya laut dah. Gimana nih kalau sholat diri nih? Kalau saya berdiri, ada bergoyang-goyang, saya kelempar nih, jatuh ke laut, tenggelam, nggak bisa berenang lagi kan gitu. Ya, kemarin nggak pakai apa namanya dadanya itu, lampung. Nah, itu. Nah, contoh tuh di perahu seperti itu, maka duduk sholatnya. Apalagi kata Imam Rafi'i, au dawrani ra'sin fi haqqi raqibis safinah. Ini seperti orang yang merasa muter palingnya, ya khususnya bagi orang yang sholat di perahu ataupun kapal laut, kan tuh kadang mabuk ya. Nah, sini ada gak yang mabuk laut? Ada? Nggak usah tunjuk tangan dah. Ya. Kemudian pada sehat semuanya. Nah, ini termasuk tuh. Jadi kalau di kapal laut ataupun di perahu misalnya, dia sholat kalau berdiri, wah enak perutnya, jadi mabok, uyang kan balanya. Nah, udah bayang dulu. Ya. Au ziyadati marad. Ini ciri-ciri lagi yang dikatakan masyaqqat. Dia punya penyakit, kalau dia berdiri, ya berasa banget tuh ziyadah, penyakitnya makin bertambah. Apa aja dah, pokoknya penyakit macam-macam kan kita nggak bisa tentuin atu-atu. Nah, dia merasakan tuh, ya kalau saya berdiri nih, berasa banget nih, ya apa ya tadi misalnya sesoknya ataupun jantungnya kencang banget, berdebarnya itu, ya udah, kan itu tadi menyebabkan nggak khusyuk juga, maka dia bolehkan dia untuk duduk. Gitu. Autulu masyaqqatin syadidah, gitu. Ya, itu ciri-ciri daripada masyaqqat syadidah, satu kesusahan, kepayahan yang sangat bagi orang yang sholat berdiri, maka dibolehkan di dalam Islam untuk sholatnya sambil duduk. Itu lima syaqatin, ya. Lima syaqatin, kita baca lagi di atas di matanya. Kenapa dia lemah, nggak mampu berdiri? Karena tadi masyaqqat, ada sesuatu kesusahan, kepayahan yang dia rasakan. Talhaquhu fi qiyamih, tuh yang dia dapetin tuh masyaqqat itu ketika diri. Ya contohnya tadi, begitu mau sebentar dari rumah segar, bahkan lagi baru mau sholat, baru mau takbiratul ihram masih biasa. Begitu udah masuk takbiratul ihram, berasa apa yang dia rasa itu dari penyakitnya ataupun uyangnya, pusingnya, ya contoh-contoh tadi itu, maka sholat jalisan, selamatan, maka sholatlah. Ini jawaban dari man. Siapa orangnya yang nggak mampu untuk berdiri dari sholat pada sholat fardu, maka sholatlah dia jalisan, menjadi hal. Sholatlah dia dalam keadaan duduk. Ya, posisinya. Hal itu menunjukkan satu keadaan seseorang. Posisinya gimana sholatnya? Ya nggak qaiman lagi, tapi jalisan dengan duduk. Ala ayyi hayatin sya'ah. Bebas nih katanya. Duduk dah sholatnya. Ya. Duduknya yang gimana nih? Kalau secara umum, ala ayyi hayatin sya', dalam model duduk gimana aja boleh, terserah. Ya, ini maksudnya yang disuruh, yang dibolehkan di sini, ya, duduk di bawah. Ya, kalau masih bisa duduk di bawah, duduk. Ala ayyi hayatin sya', modelnya keadaan duduknya gimana aja boleh. Dia mau model tawarruk, tahu tawarruk, kayak duduk tahiyat akhir boleh. Dia mau nih, kita nih lagi ngapain nih, ngaji nih bersila, disebutnya tarabbu'.
diambil dari kata-kata asal hurufnya rabi'ah ataupun arba'ah. Karena ada 4 sisi yang kita saling menyilang tuh, lagi tarabuk nih, lagi bersila. Makanya disebut bersila. Boleh, bersila boleh. Atau seperti duduk tasyahud awal atau duduk di antara 2 sujud. Namanya apa? Duduk iftirash. Seandainya seseorang nggak mampu berdiri, duduk, lebih afdalnya duduknya di bawah. Kalau masih bisa melakukan gerakan-gerakan seperti dia sujud, ya. Tapi seandainya, nah seperti yang kita lihat kadang, ya, mungkin udah parah penyakitnya sehingga ada nggak bisa duduk, ya kan parah namanya. Kalau masih bisa duduk masih mendingan. Tapi kalau udah nggak, nggak bisa dah bongkok, kita sujud juga nggak bisa, ya, sehingga tadi juga bergeraknya itu, naudzubillah, ya mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari penyakit-penyakit itu, ya Allah hindarkan. Nah kalau memang sudah sebegitu parahnya, artinya nggak bisa duduk di bawah lagi, boleh dah duduk di atas pakai kursi. Tapi jangan salah kaprah, begitu nggak bisa berdiri, padahal masih bisa sujud, bawa kursi aja. Nah ono kayak kursi, lu tanya dulu, no penyakitnya parah apa gagak? Lu sama-samain aja, karena begitu Pak. Ini salah kaprah nih. Ya tempo-tempo masjid sih nyediain buat orang yang sakitnya parah, maksudnya begitu. Ini kagak, baru temen nggak bisa bergerak dikit doang, bawa bangku aja katanya. Ya, jangan, tetap. Ya, nanti akan dijelaskan. Walakin iftirashuhu fi mawdi'i qiyamihi afdal. Gitu. Ya. Kenapa? Nah, sebelum kita lanjutkan dalam matan tadi, kenapa? Syariat membolehkan bagi orang dalam sholat fardu, bagi yang nggak mampu berdiri kemudian duduk, yang nggak bisa duduk kemudian tidur miring kanan, disebutnya al-ittija'. Ya, bagi yang nggak bisa tidur miring kanan mengarah ke kiblat, maka mustalqiyan, telentang. Kenapa? Nah, di dalam syarah disebutkan pasti semua ada asbabul wurud, ada sebab-sebabnya itu. Nabi yang nyuruh begitu. Ya, di dalam syarah disebutkan li hadits Imran bin Husain. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, wa huwa annahu qala. Nah, ini sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain berkata, ya, apa kata Imran bin Husain ini? Datang beliau kepada Rasulullah SAW lalu bertanya tentang apa yang beliau alamin dari penyakitnya. Dalam syarah ya, di situ nggak ada, dengerin aja dah. Ya, wa huwa annahu qala kanat bi bawasir. Kata Imran bin Husain, ya Rasulullah, saya punya penyakit bawasir. Apaan tuh? Ambian. Ya, itu. Satu ulama besar yang diuji dengan penyakit bawasir, Al-Imam Syafi'i. Ya, sehingga di akhir-akhir hayat beliau itu, ya, Imam Syafi'i. Itu ujian. Kalau ulama, orang soleh dikasih ujian, itu mau diangkat derajat, Pak. Beda kalau kita, orang awam, banyak dosa, ngebersihin, ya. Liyumahhisul mu'minin, ya, wa yamhaqul kafirin. Jadi kalau orang-orang awam dibersihin, kita sakit bersih, mau dihabisin dosa kita. Tapi orang-orang soleh, sebagaimana para nabi dan rasul, juga para aulia, kalau diuji, kan ujiannya banyak. Ujian di umatnya, nah itu untuk diangkat derajat. Seperti Imam Syafi'i. Gitu, ya. Nah, kata Imran bin Husain, kanat bi bawasir, ya Rasulullah, saya punya penyakit ambian bawasir. Fasa'altun Nabi anis salah. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah. Maka aku bertanya lah, ya, kepada beliau tuh, kepada Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholatku nih, gimana caranya? Ya, duduk, kalau ambian gimana? Nggak bisa juga. Nah, maka kata Nabi apa? Sholli qa'iman. Pertama, Nabi suruh dulu dalam sholat fardu, sholatlah kau berdiri. Ya, fa illam tastati' fa qa'idan. Apabila kau nggak mampu berdiri karena ada penyakit tadi, fa illam tastati' fa apa tuh? Faqa'idan, maka salatlah duduk, ya. Fa illam tastati' fa ala jambin,
Apabila kau nggak bisa duduk, maka sholatlah apa ya? Dengan menempelkan lambungmu di bumi. Yang maksud adalah menempelkan lambung kanan. Berarti disebutnya tidur miring kanan, mengarah ke kiblat. Itu namanya fa'ala jambin. Zadan Nasa'i, Imam Nasa'i juga mendapatkan hadis ini, diriwayatkan oleh beliau. Ada teks tambahannya. Itu kan baru fa'ala jambin doang, baru tidur miring kanan doang. Yang terlentang mana hadisnya, perintahnya? Ini dia. Ya, dalam riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Ya. Dan apabila kau nggak mampu juga untuk tidur miring kanan, maka sholatlah dengan terlentang. Nanti ada caranya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kata Nabi. Ditutup hadis ini dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan seseorang atau seorang jiwa, setiap jiwa, kecuali sesuai illa wus'ah, kecuali sesuai dengan keluasannya, kemampuannya. Itu ya. Ini kalau kita lihat dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka berlakulah yang namanya rukhsah di dalam fikih. Ya, nah, ada azimah itu yang inti, penggantinya azimah itu rukhsah, seperti sholat kalau bagi musafir. Ya, musafir yang jauh, yang musafir ya minimal dia melewati atau jaraknya sampai 83 km. 83 ini enggak pasti, katanya takribian, boleh kurang dikit, boleh ya lebih atau boleh kurang dikit, maksudnya nggak mesti harus pas 83, kurang-kurang dikit juga nggak apa-apa. Itu ya, itu juga kalau musafirnya untuk ibadah, bukan musafirnya bawa nyawer nonton dangdut mana di Bandung nih, ada iklannya jauh banget katanya, artisnya begini katanya, ayo dah kita berangkat rombongan. Oh ya, satu mobil, satu bis, mati, nyebur jurang semuanya. Ya, maksiat, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Orang yang maksiat, musafir maksiat, nggak boleh melaksanakan rukhsah. Dia nggak boleh jamak, dia nggak boleh qashar, harus normal sembahyangnya. Sebagai apa? Bentuk ya ta'dzib, peringatan buat dia. Ya, itu. Ya, fa illam yastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kembali dalam matan tadi, ala ayyi hayatin sya. Duduklah, sholatlah duduk dalam keadaan model duduk di mana aja. Sya, silahkan. Yang kau kehendaki apa? Walakin iftirashuhu. Nah, tetapi duduk iftirashnya. Apa duduk iftirash? Duduk seperti tasyahud awal, atau seperti duduk di antara dua sujud. Iftarasha yaftarishu iftirashan. Duduk seakan-akan dia duduk di atas firash, alas, di atas karpet. Karena lihatin dah, kalau duduk iftirash, ini pantat kita nyentuh bumi gak? Enggak, duduk iftirash. Tuh kaki kita dua-duanya jadi seperti firash, jadi alas, ya kan? Tuh duduk di antara dua sujud begitu. Ya, makanya dinamakan duduk iftirash. Adapun, nah, tetapi nah, duduk iftirashnya fi maudhi'i qiyamihi, pada tempat berdirinya itu, ketika sholat kan awalnya berdiri dulu. Afdalu min tarabbu'ihi fil adhar. Jadi duduk iftirash itu lebih afdal daripada duduk-duduk yang lainnya. Termasuk juga min tarabbu'ihi. Duduk iftirash lebih afdal daripada duduk tarabbu'nya. Apa tarabbu' tadi? Bersilanya. Kalau mau duduk tawarruk mana? Tetap lebih afdal duduk iftirash. Ya, tetap lebih afdal duduk iftirash. Duduk tawarruk masih kalah. Tapi ada satu faedah, ya. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Yang ini bulan Muharram banyak haulnya nih, ya, karena beliau memang haulnya di bulan Muharram, ya. Kemarin banyak yang bikin juga dari bangsa bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk dari Ali Jindan. Nah, itu bikin haul daripada ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramaut. Nah, itu beliau diantaranya belasan tahun dalam setiap sholatnya, sholat sunnahnya, ya, dalam keadaan duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk?
duduk seperti tahiyat akhir. Kenapa? Itu min afdalit tawadhu, menunjukkan tawadhu'nya seseorang. Karena beda kan, duduk iftirash kan kayak tegak gitu. Nah, ini kalau duduk tawarruk tahiyat akhir gimana? Nah, itu miring, ya. Udah miring badan kita, kadang miring gini. Nah, itu beliau, ya. Saking begitu tawadhu'nya di hadapan Allah, setiap sholat sunnah duduknya seperti itu, ya. Bahkan dalam zikirnya, itu maksudnya dalam zikirnya, dalam setiap duduknya, mau baca Quran dalam zikirnya, duduk tawarruk. Itu. Jadi karena kata ulama itu dari bagian bentuk kerendahan hati seorang hamba ketika duduknya dalam duduk tawarruk. Itu. Tapi dalam segi sholat, dalam kaifiyah sholat, bagi orang yang nggak bisa berdiri, maka yang lebih afdal duduk iftirash itu, ya. Wa man ajaza 'anil julusi. Dan siapa yang lemah, nggak mampu dari salat duduk, anil julus, shalla muttaji'an. Sebagaimana hadis Nabi tadi, maka salatlah dia muttaji'an, dalam keadaan atau dalam posisi ittija. Ittija, muttaji'an. Ittija itu apa? Yaitu menempelkan, ya, lambung kanan, ya. Di sini katakan shalla muttaji'an li hadits Imran as-sabiq wal afdal ay yakuna ala jambihi al-ayman. Jadi salat dengan tidur miring. Kenapa miring itu? Ala jambin, lambung kita tempelin ke bumi. Nah, ini lambung yang mana yang ditempelin? Lambung yang kanan. Maka di sini dikatakan wal afdal ay yakuna ala jambihi al-ayman. Yang paling afdal adalah tidur miring kanan, ya, menghadap ke kiblat. Misalnya kiblat nih, sono nih, kan jelaskan kiblat. Kalau orang tidur miring kanan berarti kepalanya di sini nih, manjang sono kakinya, ya. Badannya ngadep kemari, bukan telentang, ya. Tidur miring kanan. Tidur miringnya itu menghadap ke kiblat, sebagaimana perintah kalau kita tidur. Tidur itu kan tidur yang paling afdal, tidur miring kanan, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena itu sumber kesehatan, ya. Dan juga kalau bisa ketika bangunnya, meskipun kita kadang posisinya di akhir lagi, kadang atau udah orang tidur kan nggak tahu, ya, posisi gimana modelnya dia. Kadang-kadang tangannya masuk kemana? Yang mana-mana kadang, ya. Begitu sadar mau bangun misalnya nih malam, aku posisi lagi di sana, tetap kalau bisa bangunnya miring kanan dulu, sebagaimana posisi awal. Posisi awal kita tidur kan miring kanan, kemudian pertengahan berubah-ubah, nah, mau bangun miring kanan dulu, normalin lagi tuh badan kita, baru bangun, gitu, ya. Di antaranya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Gitu. Kemudian ntar malam ada yang praktekin, baru sekali, kok masih sakit, Zat? Baru sekali, yang lama dulu, ya. Artinya sesuatu sunnah ataupun ajaran yang luar biasa dari Rasulullah itu harus dilazimkan. Apa-apa, sekali dua kali itu jadi kebiasaan, yang pentingnya ingat tuh faedahnya. Insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa diangkat penyakit? Ngikutin. Melakukan ini mengikuti Rasulullah SAW. Ini disebut ittiba'an. Orang melakukan satu sunnah, dia nggak tahu hadisnya, Pak. Dia nggak tahu fadilahnya, dia nggak tahu manfaatnya. Pokoknya yang dia belajar katanya dari hadis ini Nabi begini kalau tidur miring kanan. Nah, ikutin aja dah. Dilakukan semua perbuatannya ittiba'an bin Nabi, mengikuti Rasulullah SAW, maka itu alasan yang paling kuat. Jadi seandainya kita nggak tahu satu fadilah rahasianya, apa sih rahasianya? Nggak penting. Yang terpenting niatnya ngikutin siapa? Nah, itu. Ngikuti Rasulullah, maka insya Allah jadi obat. Itu dahsyatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya aja diikutin, maka bisa jadi wali. Gitu. Sehingga Habibullah bin Husain bin Thahir pernah berkata, seandainya seseorang melazimkan sunnah Nabi, seperti halnya dia melazimkan, misalnya adab mau masuk kamar mandi, dia lazim Pak, lazim itu udah seringin. Jadi kalau yang belum mulain dulu. Kalau udah sering, maka kata beliau, akan nampak di dalam hati orang itu nurnya Rasulullah SAW. Gimana kalau kita banyak sunnah yang kita kerjain? Ya, mau masuk kamar mandi pakai cara Nabi,
Mau tidur pakai cara Nabi, mau makan pakai cara Nabi, sunnah Nabi semua kita pakai. Itu insya Allah menjadi nurnya Rasulullah. Dan artinya kalau ada nurnya Nabi, Allah akan membimbing kita. Ya, ada kesesatan, ada sesuatu yang mau kita kerjain dari hal yang nggak baik, diarahkan sama Allah. Ya ini saya belum ya, udah. Pokoknya kalau begitu berjedar belum ya. Nih, ya. Jadi yang paling afdal apa? Ala jambihil aiman wa yukrah 'ala al-aisar. Makruh kalau tidurnya miring kiri bila udhrin, ya, tanpa udzur. Ya, mungkin berarti ini ada jawaban. Seandainya nggak bisa miring kanan karena penyakitnya ada di situ, maka boleh saja. Dengan penjelasan ini, kalau tanpa udzur nggak boleh tidur miring kiri. Tapi kalau memang udzur karena yang kanan nggak bisa sama sekali, ya udah berarti boleh. Jelas ya tuh. Ya, nih kata Syekh Al-Imam Bajuri, yukrahu 'ala al-aisar bila udhrin kama jazama bihi fil majmu', Imam Nawawi itu. Wa yastaqbilul qiblah biwajhihi. Nah, kalau tidur miring kanan karena kesono berarti yang ngadep kiblat apa? Biwajhihi wa muqaddami badanihi. Yang ngadep kiblat ya wajahnya ame bagian depan badannya, ya, karena miring kesono ke kiblat. Wa yajibu ayyajlisa liruku'. Dan nanti orang yang tidur miring kanan itu, kalau dia bisa rukuknya model rukuk, nah, ya, kan, wajibu ayat duduk. Ketika mau rukuk atau sujud dia duduk. Kalau mampu. Tapi kalau nggak bisa juga ada payah banget dah katanya. Ya udah kalau begitu aja, udah miring-miring dah. Ya. Ada bunyi dong. Udah ya Allah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.